Bro, lo lihat nggak sih akun diri motivasi? Kenapa tuh? Dia tuh baru upload video 2 jam lalu yang nonton 50.000 view. Wah gila, serius lu? Serius? Nah, orang sekarang cepet banget naiknya ya, bro. Iya. Sedangkan gue upload kemarin, like-nya 10. Gimana tuh? Udah usaha banget padahal gue. Iya sih. Gua juga kadang mikir kayak harus gitunya biar viral. Tapi serius deh, kenapa hidup gua nih selalu gini-gini aja? Kayak jalan ke tempat. Wah, si Andra udah liburan ke Bali. Si Tika di set up Karen. Aku masih di kosan. Tugas numpuk. Rasanya kayak nggak berkembang gue. Kenapa? Kamu tahu nggak sih? Aku sebenarnya nggak tahu juga kenapa aku harus senyum. Aku foto barusan 20 kali pakai 4 filter. Eh, tapi masih ngerasa kurang cocok buat diposting. Kenapa ya kita susah banget buat nerima diri kita sendiri? Lo gue liatin dari tadi kayak bukan lo banget deh hari ini. Lo kenapa? Ya, aku capek Lun. Biasalah. Tiap buka Instagram, semua orang kayak keren, produktif. Lah aku, jangan mau produktif. Bangun pagi aja susah. Skripsi aku nggak jalan, hidup aku nggak tenang, kestak. Bim, masih aja ngebandingin hidup lo sama orang yang pernah share masalahnya. Kita nggak bisa ngebandingin behind the scene hidup kita sama story 15 detik yang lo lihat itu. Percayalah, semua itu cuman highlight aja dan ayolah, life must go on. Ya, terkadang aku tuh cuma pengen didengerin. Nggak perlu kayak semangat Bim gitu, nggak perlu. Cuma pengen kayak ditemenin aja gitu, biar aku nggak sendiri. Aku paham sih, tapi kamu harus tahu kamu nggak sendiri, Bim. Karena aku sering juga ngerasa kayak gitu, sama sih kayak kamu. Cuman ya bedanya aku gak pernah nunjukin ke kalian aja. Hei Bima, Luna. Kenapa Bima ini? Biasa, teman lo nih kesepian ya. Sepian. Sholat dong biar gak kesepian. Hai guys, sedih banget ya. Halo, aku Luna. Dari luar aku selalu terlihat ceria. Temanku bilang aku orang yang paling rame, paling lucu, suka ketawa, yang selalu update story positif. Pokoknya yang bisa bikin suasana jadi hidup deh. Tapi kalian tahu nggak? Di balik senyum itu, kadang aku ngerasa sendiri. Gak ada yang tahu gimana rasanya jadi aku, yang harus selalu terlihat kuat. Storyku kelihatan tenang, tapi aslinya kosong. Media sosial bikin aku takut untuk jujur. Aku harus terlihat kuat, baik-baik aja, yang padahal aku lelah, aku kesepian. Kadang aku cuma pengen ada yang tanya, kamu beneran gak apa-apa Lun? Dan kalau aku jawab enggak, mereka tetap tinggal. Dit, kamu sudah tugas bahasa Indonesia kemarin? Sudah. Kenapa? Ya, aku belum.
Kerjailah. Ya udah, aku mau kerjain dulu. Ya. Kadang aku nggak sadar tangan ini otomatis buka Instagram, TikTok, Twitter. Niatnya sih cuma 5 menit. Dek. Tahu-tahu udah sejam. Ya, tugasin dulu mandi. Ntar aja, jangan lagi. Tutup Apa ya yang lagi trending hari ini? Pernah nggak sih kalian ngerasa takut ketinggalan berita, takut nggak update meme terbaru, takut nggak tahu gosip teman? Gila, 5-0. Apa 5-0? Dek, kamu udah nonton belum? Final semalam. Belum. Nonton yuk. Hayu. Kadang aku iri sama orang-orang yang bisa lepas dari HP, bisa fokus belajar, bisa ngobrol tanpa harus cek notifikasi, tugas numpuk, mata capek. Tapi anehnya kalau nggak pegang HP malah gelisah. Kupikir ini cuma kebiasaan. Ternyata aku kecanduan. Aku Dina. Aku pakai filter bukan buat jadi cantik. Terima kasih. Tapi buat nutupin takut aku sendiri. Takut dilihat, takut dihakimi, takut dikatain. Ih, beda banget ya sama storymu. Setiap aku buka kamera, yang pertama aku cari bukan angel terbaik, tapi filter yang paling bisa menyembunyikan aku. Tapi sekarang, aku mulai sadar, bukan wajahku yang harus berubah, tapi cara aku melihat diri aku sendiri. Selamat datang di segmen Ngobrol Jujur. Hari ini kita bareng Luna. Halo Mas Dio. Dan Raka. Halo Mas Rio. Halo. Gua mau nanya nih Luna, apa sih yang lu rasain waktu berani buat jujur di media sosial? Jadi gini Mas, awalnya sih aku takut ya buat nyampein gitu di sosial media karena perspektif orang tuh beda-beda gitu. Entah dibilang lebay, so asik, halai gitu. Cuman kalau makin dipendam tuh sakit gitu. Dan ternyata dari situ aku tahu bahwa banyak orang yang ngerasa sama dan ya kita cuma butuh buat bilang aku capek, aku nggak kuat hari ini, dan itu valid. Kalau menurut kita cuma manusia biasa gitu sih Mas. Kalau Raka, gua lihat aktif banget nih bikin konten.
pernah ngerasa capek atau kecewa nggak sih? Pernah banget sih mas. Kadang tuh gue sudah niat banget bikin video, yang nonton malah cuma sedikit. Sempat gue mikir, apa gue yang salah jurusan atau gue yang gak cukup keren. Tapi akhirnya gue tersadar mas, bahwa hidup itu bukan cuma untuk viral, tapi yang terpenting menjalani hidup dengan jati diri sendiri. Kalau dari diri lu sendiri nih, ada nggak sih pesan buat yang teman-teman yang nonton di sini? Untuk teman-teman yang sedang menonton, janganlah ukur hidup kalian dari jumlah like dan view. Percayalah bro, hidupmu itu berharga, walaupun lu nggak viral di dunia maya. Wah, terima kasih sekali nih Kak untuk Kak Luna dan Kak Raka yang sudah menghadiri segmen Ngobrol Jujur pada hari ini. Mungkin saya tutup dulu segmen hari ini dan akan dilanjutkan pada segmen selanjutnya. Dadah! Aku tidak gagal hanya karena hidupku berbeda. Aku ingin berhenti membuang waktu untuk hal yang tidak membawaku kemana-mana. Aku ingin jujur tentang rasa sedihku tanpa rasa malu. Aku ingin kita semua sadar bahwa dunia maya bukanlah yang harus kita jalani. Mari hadir, benar-benar hadir untuk diri kita dan untuk sesama. Dan kalau malam ini kamu merasa dimengerti, drama ini bukan sekedar drama. Ini cermin yang memperlihatkan duka dan harapan. Kami bukan aktor. Kami adalah suara yang tumbuh dari generasi dunia maya. Kalau kamu sedang berjuang, kami juga. Dan itu tidak apa-apa. Mari jujur, mari hadir. Untuk diri sendiri dan satu sama lain. Terima kasih telah menonton drama kami.